Halo guys, selamat datang di channel Spesialis Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Girl From Nowhere season pertama episode keempat. Untuk episode 1 sampai 3 udah aku ceritain ya di video aku sebelumnya. Buat kalian yang penasaran, bisa kalian cek di video channel Spesialis Film. Untuk episode keempat masih ada Nano karena dia akan selalu ada di setiap episode film Girl From Nowhere. Dan di episode kali ini Nano akan berperan sebagai siswa yang memiliki perusahaan di sekolahnya. Gimana mungkin seorang siswa bisa membeli ruangan di sekolah guys? Dan nantinya Nano akan memiliki klien yang membutuhkan bantuannya. Jadi di sekolah Nano dia membuka sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu dapat membantu teman-temannya ketika mereka memiliki masalah. Tetapi itu enggak gratis karena semuanya ada biayanya. Yang menarik adalah karena ada salah satu siswa yang merupakan sultan tetapi ada sebuah masalah yang hanya dia ketahui. Ternyata dia memiliki rahasia yang hanya dia seorang yang mengetahuinya. Buat kalian yang penasaran gimana sih ceritanya, kita langsung aja ke filmnya. Pada suatu hari di sekolah baru Nano, dia sedang berjalan-jalan untuk melihat ruangan-ruangan yang ada di sekolahnya. Ternyata ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu telah dibeli oleh wali murid siswa yang kaya raya. Nano yang melihat ada satu ruangan yang masih kosong dan belum dibeli oleh siapapun. Nano pun berinisiatif untuk membeli ruangan itu. Setelah Nano membayar ruangan itu dengan beberapa gepok uang, akhirnya dia pun mendapatkan ruangan itu dan dia ubah menjadi perusahaannya. Ternyata Nano akan bersekolah di situ, dia akan bersekolah sekaligus membuka bisnis di sekolahan guys. Kira-kira apa ya bisnis yang Nano buka? Hal itu pun menjadi perbincangan hangat untuk siswa-siswa yang ada di sekolahan Nano. Di kelas barunya, Nano akan satu kelas dengan salah satu geng yang mana para anggotanya adalah orang kaya semua. Tetapi salah satu dari mereka ada orang yang paling kaya. Dia bernama Dino. Teman-teman Dino, mereka semua kagum dengannya. Karena dia memiliki orang tua yang sangat kaya raya, bahkan ayahnya merupakan duta besar dan kedua orang tuanya tinggal di luar negeri. Dino sendiri tinggal di rumah mewahnya dan dia tinggal bersama para pelayannya guys. Bukan cuma itu aja, bahkan di rumah Dino ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya, dan dia setiap hari pasti ganti mobil karena punya mobil saking banyaknya. Hal itu membuat teman-temannya sangat kagum kepada Dino. Karena walaupun mereka semua kaya, tetapi Dino lebih kaya dari mereka semua guys. Saking sultannya, Dino udah sering banget keluar negeri, sampai-sampai dia udah bosen kalau keluar negeri. Bahkan Dino baru aja pulang dari luar negeri dan dia membawakan banyak sekali oleh-oleh untuk teman-temannya. Setelah itu Nano datang ke kelas barunya. Ternyata Nano sekelas dengan Dino and the Gang. Nano memperkenalkan dirinya dan dia memberikan kartu namanya, di mana dia memberitahu jika dirinya adalah pemilik perusahaan yang ada di ruangan sebelah. Mendengar itu semua, mereka pun bertanya-tanya apakah perusahaan yang Nano dirikan. Tetapi bel sudah berbunyi dan guru mereka sudah datang. Di situ guru mereka membagikan nilai rapot mereka. Setelah mereka mendapatkan nilai rapot mereka, lagi-lagi keberuntungan berpihak pada Dino. Dino mendapatkan nilai yang tinggi dengan IPK 3,36, yang mana teman-temannya itu mendapatkan nilai di bawah dirinya. Bahkan pria ini yang merupakan teman Dino, dia mendapatkan IPK 2,24. Karena hal itu, lagi-lagi Dino dikagumi oleh teman-temannya karena dia udah kaya raya, pintar, dan juga baik hati. Teman Dino, dia udah frustasi banget karena punya nilai yang jelek. Di sisi lain, dia udah gak punya harapan untuk mendapatkan hadiah dari ayahnya karena ayahnya berjanji jika dia memiliki nilai bagus, maka dia akan mendapatkan motor impiannya. Mendengar itu semua, Nano bilang kepada pria itu jika dia bisa membantunya untuk mendapatkan motor impiannya. Pria ini pun bertanya gimana caranya.
Kemudian Nano menjawab, jika dia ingin mendapatkan motor impiannya, dia bisa langsung datang ke perusahaan Nano. Ketika istirahat, Dino dan gengnya dia datang ke perusahaan Nano. Nano memberikan harga 15.000 bat, jika dirupiahkan sekitar 7.400.000-an. Mendengar harga itu, pria ini sedikit ragu-ragu karena dia belum tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Tetapi Nano kembali meyakinkan jika harga itu nggak sebanding dengan motor impian yang dia inginkan. Karena pria ini udah pengen banget punya motor itu, dan teman-temannya juga meyakinkan jika uang itu enggak seberapa. Kemudian pria ini pun membayar kepada Nano untuk mendapatkan motor impiannya. Setelah Nano menerima uang itu, dia pun mulai melancarkan aksinya. Nano pun meminta lembar nilai pria itu. Setelah pria ini memberikan lembar nilainya, kemudian Nano pun langsung menghancurkan kertas nilai itu. Melihat itu semua, mereka langsung kaget guys. Tetapi tenang aja, karena ternyata Nano akan membuatkan lembar nilai yang baru. Gak membutuhkan waktu yang lama, Nano pun telah selesai dan pria itu telah mendapatkan nilai yang bagus guys. Nilai rapot pria ini yang awalnya 2,24 sekarang menjadi 3,34. Ternyata nilai itu sama persis dengan nilai temannya. Melihat hasilnya yang begitu sempurna, dia pun sangat senang. Karena pada akhirnya dia mendapatkan nilai yang bagus. Pada akhirnya pria ini telah mendapatkan motor impiannya. Setelah itu perusahaan Nano sangat ramai. Karena di perusahaan Nano bisa melakukan apa aja. Mereka semua yang memiliki masalah akan datang ke perusahaan Nano. Karena mereka melihat sendiri jika pria ini bisa mendapatkan motor impiannya setelah dia datang ke perusahaan Nano. Pria ini dia datang ke perusahaan Nano, ternyata dia ingin balas dendam kepada pacarnya yang berselingkuh. Setelah dia membayar kepada Nano, Nano langsung mengabulkan permintaannya. Gak berselang lama, ada segerombolan preman yang menghajar selingkuhan pacar pria ini. Pria ini yang melihat itu semua, dia sangat kesenangan karena pada akhirnya dendam dia terbalaskan. Bukan cuma itu aja, bahkan ada seorang pria, dia pergi ke perusahaan Nano untuk dicarikan pacar. Dia meminta cewek yang cantik. Dan setelah dia membayar di perusahaan Nano, dia pun mendapatkan pacar yang cantik. Kemudian dia kenalkan pacarnya itu kepada kedua orang tuanya. Karena dia telah mengenalkan pacar kepada kedua orang tuanya, dia pun diberikan uang sebesar 500.000 bat oleh ayahnya. Jika dirupiahkan sekitar 247 juta rupiah. Ketika sedang di kelas, Nano bertanya kepada Dino apakah dia butuh bantuannya. Dan Dino pun menjawab jika dia belum membutuhkan bantuan Nano. Mendengar hal itu, teman Dino berkata kepada Nano jika Dino gak mungkin butuh bantuannya karena hidup Dino udah sempurna banget. Bahkan dia bilang jika Nano butuh bantuan, dia bisa mendatangi Dino. Mendengar hal itu, Dino bilang jika perusahaan besar Nano gak mungkin butuh bantuannya. Setelah itu, cewek ini pun bilang jika Nano gak mungkin kehilangan kliennya karena klien selanjutnya adalah dirinya. Yang mana dia akan meminta Nano untuk membuatkan surat izin untuk orang tuanya. Karena dia ingin pergi ke pesta dan ingin menginap. Dia pun bilang jika dia ingin dibuatkan surat kemah dari sekolahan. Mendengar itu, teman-temannya juga ingin dibuatkan surat yang sama. Karena mereka juga ingin bolos sekolah. Setelah itu, mereka pun merencanakan untuk pergi liburan. Mereka pun merencanakan untuk liburan ke luar negeri. Tetapi ketika bertanya sama Dino, dia udah bosan kalau pergi ke luar negeri. Karena Dino udah bosan banget kalau pergi ke luar negeri. Mereka pun merencanakan untuk liburan di Thailand aja. Ketika mereka sedang berdebat, Nano pun mengusulkan untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian Nano pun bilang bagaimana jika mereka pergi ke rumah Dino. Mendengar itu semua, mereka langsung excited dan mereka langsung setuju kalau mereka pergi ke rumah Dino. Gimana mereka nggak setuju guys? Karena rumah Dino sangat mewah.
Tetapi Dino bilang jika di rumahnya nggak ada apa-apanya. Tetapi di situ teman-teman Dino mereka pun menjelaskan jika rumah Dino sangat mewah. Di rumah Dino bahkan ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya, dan juga ada banyak sekali mobil-mobil mewah milik orang tua Dino. Bukan cuma itu aja, karena rumah Dino yang sangat luas, dia bahkan memiliki banyak sekali kuda yang harganya satu ekor kuda bisa mencapai jutaan bat. Tetapi Dino tidak mengizinkan teman-temannya untuk datang ke rumahnya karena dia takut jika barang-barang yang ada di rumahnya akan rusak. Tetapi teman-teman Dino mereka memaksa untuk datang ke rumah Dino dan mereka berjanji mereka tidak akan merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Jika ada barang yang rusak, maka mereka akan bertanggung jawab. Karena teman-temannya itu udah memaksanya, Dino mau gak mau dia pun mengiyakan permintaan teman-temannya itu. Seperti biasa, sepulang sekolah Dino dijemput oleh supir pribadinya dengan mobil mewahnya. Dan mobil mewahnya itu pasti ganti-ganti terus setiap harinya. Tetapi ternyata itu semua adalah kebohongan Dino. Karena pada kenyataannya itu bukan mobil miliknya. Karena itu adalah taksi yang dipesan oleh Dino. Ketika dia sampai di rumah, ternyata rumah Dino bukan rumah yang mewah, tetapi rumah yang berada di perumahan biasa. Bahkan rumah Dino sekaligus ruko tempat jualan orang tua Dino. Sesampainya di rumah, dia pun membayar taksinya itu dan dia masuk ke dalam rumahnya. Di situ dia telah disambut oleh kedua orang tua Dino yang sedang mengemasi barang jualannya itu, guys. Seperti biasa, kedua orang tua Dino mereka menanyakan bagaimana sekolah Dino. Dan dia pun menjawab jika teman-temannya sangat baik, bahkan temannya sampai mengantarnya pulang dengan menggunakan mobil mewahnya. Mendengar itu semua, orang tua Dino pun lega karena Dino nyaman di sekolahnya itu. Kemudian orang tua Dino menyuruhnya untuk istirahat di kamar. Sesampainya dia di kamar dan sedang beristirahat, tiba-tiba aja Nano menghubunginya. Dia pun bilang kepada Dino kapan dia akan membuat undangan untuk orang tua mereka tentang perkemahan yang diadakan oleh sekolah. Padahal itu semua adalah alasan mereka agar mereka dapat bolos dari sekolah dan mereka dapat datang ke rumah Dino. Sebelum Dino menjawabnya, ternyata teman-teman Dino telah mengirimkan pesan di grup chat mereka. Dan mereka semua udah excited banget untuk datang ke rumah Dino, guys. Melihat itu semua, Dino mau gak mau, dia pun harus membawa teman-temannya ke rumahnya. Tetapi kan gak mungkin ke rumah aslinya, guys, karena pada kenyataannya Dino adalah orang biasa aja, bukan orang kaya raya. Dan kalau teman-temannya sampai tahu, Dino pasti akan langsung dijauhi dan dimusuhi oleh mereka semua. Ternyata orang tua Dino memiliki hutang sebesar 200.000 bat kepada debt collector, yang mana uang itu akan mereka gunakan untuk melunasi hutang tersebut, guys. Karena kalau sampai mereka enggak membayar hutang itu, maka mereka akan dihajar habis-habisan oleh para debt collector itu. Dino udah bingung banget apakah dia akan mengambil uang itu atau tidak. Jika dia mengambil uang itu, maka orang tua Dino tidak bisa melunasi hutang mereka. Tetapi jika dia tidak mengambil uang itu, maka kemungkinan besar teman-teman Dino akan langsung menjauhinya, guys. Karena mereka tahu jika Dino ternyata bukan orang kaya dan Dino ternyata orang miskin yang selama ini dia cuma bohong kepada teman-temannya. Dan pada akhirnya Dino pun memutuskan jika dia akan mengambil uang itu. Pada pukul 10:30 malam, dia diam-diam pergi ke ATM, guys, yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Setelah dia pulang dan mendapatkan uang itu, dia pun langsung menaruh kembali dompet milik ayahnya itu di atas kulkas seperti semula. Hampir aja ketahuan, tetapi beruntungnya dia tidak ketahuan oleh ayahnya itu. Setelah ayahnya itu mengambil dompetnya itu, dia pun pergi meninggalkan Dino, yang mana Dino telah menyembunyikan uang itu di dalam kulkas. Setelah mengambil uang itu, dia pun langsung bergegas ke kamarnya, guys. Pada keesokan harinya, ketika Dino akan pergi sekolah, ternyata ayah Dino sedang marah-marah dengan seseorang di telepon karena dia mengira jika mereka telah menipunya, guys.
Ketika ayah Dino akan mengambil uangnya itu, ternyata uang itu nggak ada. Dan dia mengira jika orang itu belum membayarnya. Padahal orang tua Dino sangat membutuhkan uang itu. Tetapi pada kenyataannya uang itu memang ada dan diambil oleh Dino tanpa sepengetahuan orang tuanya. Padahal uang itu akan mereka gunakan untuk membayar hutang, guys. Kedua orang tua Dino, mereka dalam kondisi yang sangat bahaya. Karena kalau sampai mereka tidak dapat melunasi hutang mereka, maka mereka akan dihajar habis-habisan oleh para debt collector yang menagih hutang. Jadi orang tua Dino sedang berdebat dengan seseorang di telepon karena orang tua Dino mengira jika mereka belum menerima bayaran, guys. Padahal mereka telah menerima uang itu dan tanpa sepengetahuan mereka uang itu telah diambil oleh Dino. Dino tanpa merasa bersalah, dia pun pergi ke sekolah, guys. Sepulang dari sekolah, Nano menunjukkan rumah yang akan disewa oleh Dino. Di situ Dino pun melihat-lihat rumah itu, tetapi dia bilang jika rumah itu lebih kecil dari rumahnya. Tetapi rumah itu yang paling cocok dengan kriteria rumah mewah yang Dino miliki. Pada keesokan harinya, Dino dan teman-temannya datang ke rumah mewah Dino. Di situ mereka semua kagum sama rumahnya, guys. Karena rumah itu benar-benar mewah dan mereka belum pernah masuk ke dalam rumah mewah yang seperti itu sebelumnya. Mereka semua melihat-lihat fasilitas yang ada di rumah itu karena mereka sangat kagum dengan kemewahannya. Guys, ternyata pelayan yang ada di rumah mewah Dino adalah kedua orang tuanya. Tanpa Dino ketahui, ternyata orang yang bekerja untuk menjadi pelayan di rumah mewahnya adalah kedua orang tuanya. Di situ Dino udah panik banget, guys, karena dia sangat takut jika orang tuanya akan membocorkan semua rahasianya. Tetapi ternyata orang tua Dino sangat menyayangi Dino dan dia tidak membocorkan apapun. Bahkan orang tua Dino berperan sangat baik menjadi pelayan Dino. Teman-teman Dino, mereka penasaran dengan orang tua Dino, tetapi di rumahnya tidak ada foto keluarga mereka. Mendengar itu semua, Dino semakin panik, guys. Teman-teman Dino ingin melihat foto orang tua Dino yang merupakan duta besar. Nano pun memberitahu jika mereka ingin melihat foto orang tua Dino, mereka dapat melihatnya di koran atau di internet. Setelah itu, kedua pelayan ini yang merupakan orang tua asli Dino, mereka pun mencarikan foto orang tua Dino, guys. Dan setelah mereka melihat foto kedua orang tua palsu Dino, mereka pun sangat kagum, guys, karena orang tua Dino sangat tampan dan cantik. Tetapi mereka juga bingung kenapa kedua orang tua Dino tidak mirip dengan Dino. Pelayan ini pun bilang, guys, kalau banyak orang yang bilang jika Dino nggak mirip dengan kedua orang tuanya, tetapi Dino lebih mirip dengan kakeknya. Setelah itu Dino pun mengajak teman-temannya untuk makan siang karena dia sudah lapar. Ketika sedang makan siang, tiba-tiba aja salah satu dari teman Dino, dia pun mengajak mereka untuk minum. Mendengar itu semua, pelayan ini yang merupakan ayah kandung Dino, dia pun bilang jika mereka tidak boleh minum itu karena mereka masih di bawah umur. Tetapi teman-teman Dino malah menganggap jika pelayan itu kurang ajar karena dia ikut campur urusan mereka. Dan mau gak mau, pelayan ini harus melayani mereka dan mereka pun akhirnya minum. Pelayan ini tanpa sengaja dia menumpahkan minuman itu di baju cewek ini, guys. Dan cewek ini pun langsung marah-marah sama pelayan itu. Dino pun mengajak teman-temannya ke ruangan lainnya. Di ruangan itu mereka pun bingung akan melakukan permainan apa. Tetapi tiba-tiba Nano pun mengambil sebuah pistol yang ada di lemari. Salah satu dari teman Dino, dia memiliki ide untuk melakukan permainan yang cukup ekstrim, guys. Karena mereka akan taruhan dengan masing-masing orang memberikan taruhan 200.000 baht. Jika dikalikan dengan 6 orang menjadi 1.200.000 baht. Jika dirupiahkan sekitar 593 juta rupiah. Tetapi ini bukan permainan biasa karena mereka akan meletakkan satu peluru di pistol tersebut, yang mana mereka satu persatu akan mencoba untuk dengan pistol itu, guys. Dan salah satu dari mereka yang maka
akan mendapatkan semua uang itu yang bernilai 1.200.000 baht. Walaupun nominalnya sangat banyak, tetapi taruhannya nyawa. Awalnya cewek ini ragu-ragu karena dia takut, tetapi setelah mendengarkan nominal yang sangat besar itu, jika dia menang, dia akan mendapatkan 6 tas bermerek. Mereka pun langsung menyetujui permainan tersebut guys, dan mereka memberikan uang masing-masing 200.000 baht. Jika dikali 6 orang, maka totalnya adalah 1.200.000 baht. Jika dirupiahkan, sekitar 593 juta rupiah. Orang yang akan mendapatkan uang itu adalah orang yang akan menerima. Guys, pistol itu akan diletakkan satu peluru, yang mana peluru itu nanti dapat seseorang. Permainan itu dimulai oleh pria ini, yang mana dia meletakkan di lengannya. Setelah dia lengannya itu, ternyata lengannya tidak. Kemudian pria ini melakukan hal yang sama, dan sama aja guys, karena dia juga tidak. Setelah itu, pria ini mencoba untuk mengarahkan ke dadanya, dan sama aja karena dia juga tidak. Kemudian wanita ini dia mengarahkan ke arah lengannya, dan sama aja guys karena dia tidak. Kemudian giliran Nano, dia langsung meletakkan di kepalanya, dan hasilnya sama aja karena dia tidak. Setelah itu giliran Dino, yang mana kesempatan Dino sangat besar karena dia yang terakhir dan belum satu pun dari mereka mendapatkan yang asli. Pada saat Dino akan lengannya, tiba-tiba Nano bilang jika itu sangat mudah. Kemudian teman-teman Dino menyuruhnya untuk di dalam mulutnya guys. Beruntungnya pelayan ini yang merupakan ayah kandung Dino, dia langsung datang dan menghentikan semuanya. Dia pun memberikan nasihat kepada semuanya guys. Pelayan ini bilang jika mereka tidak boleh melakukan permainan yang membahayakan nyawa mereka, dan mereka juga tidak boleh mengecewakan orang tua mereka yang telah membesarkan mereka guys. Bukan cuma itu aja, dia bilang semua itu karena dia adalah ayah dari seorang anak. Setelah mendengar itu semua, salah satu dari teman Dino, dia langsung menghajar pelayan ini. Ini sih ngeri banget karena dia menghajar sangat brutal, sampai-sampai pelayan ini berlumuran darah guys. Kemudian pelayan yang satunya juga datang ke situ dan dia langsung histeris melihat suaminya. Pelayan wanita ini dia pun langsung mengarahkan ke arah pria itu guys. Tetapi sayangnya pria ini langsung mengambil pistol itu dan dia langsung menghajar habis-habisan pelayan wanita itu. Dino pun langsung menghentikan temannya itu yang menghajar mereka dengan sangat brutal. Ini sih ngeri banget guys, karena kedua pelayan itu mereka berdua sudah tidak bergerak. Setelah melihat itu semua, mereka sangat syok dan mereka bingung apa yang akan mereka lakukan. Di situ Nano pun bilang mereka dapat melakukan dengan apa yang biasa mereka lakukan. Seketika itu juga Nano langsung tertawa terbahak-bahak guys. Ketika Dino pulang ke rumahnya, dia pun menemui orang tuanya guys, yang mana orang tuanya itu udah babak belur. Tetapi di situ orang tua Dino bukannya marah kepada anaknya, mereka malah menanyakan tentang kemah di sekolah Dino. Padahal mereka telah mengetahui semua itu guys, bahkan mereka telah babak belur akibat ulah teman-temannya itu. Tetapi karena kasih sayang orang tua yang tiada habisnya, di situ mereka pun tidak menyalahkan Dino sama sekali guys. Dan ternyata sebelum itu mereka semua telah mengumpulkan uang untuk biaya berobat dan biaya tutup mulut untuk semua yang telah terjadi. Dan beneran aja guys, karena uang itu ada di atas kulkas mereka. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys menurut kalian tentang film kali ini? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.